Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak di program PKWU ya, khusus untuk kelas 3 di semester 2 ini. Nah, di kali ini Bapak akan membahas tentang bagaimana kalian melihat peluang sebuah bisnis di masa pandemi sekarang ini. Nah, mungkin di antara kalian ya, di antara kalian semua ini mungkin ada yang sudah bekerja paruh waktu atau mungkin mengisi kekosongan di masa pandemi ini, atau mungkin juga yang sedang melakukan usaha atau bisnis, walaupun usaha itu kecil tetapi itu sudah sangat bagus menurut Bapak, dan kalian wajib untuk dilanjutkan. Bagaimanapun yang namanya bisnis, namanya usaha itu harus dilakukan secara step by step, sedikit demi sedikit. Yang penting ilmunya dulu, pengalamannya dulu ya, baru untuk pengembangannya itu selanjutnya. Nah, kalian yang sedang bekerja jangan khawatir, walaupun kalian pekerjaan sekarang ini hanya sifatnya paruh waktu atau mungkin gajinya sangat sedikit ya, tapi jangan salah, di sana kalian bisa menimba ilmu bagaimana cara itu berbisnis dengan baik dan mencari modal dengan baik, mencari partner dengan baik ya. Itu kalian wajib pelajari. Di materi kali ini kita akan membahas tentang bisnis online tanpa modal. Nah, pasti ini sangat menggiurkan ya, tanpa modal. Padahal zaman sekarang apa sih yang nggak pakai modal? Semuanya pasti pakai modal ya. Dan sekarang kita akan bahas berbisnis dengan tidak menggunakan modal ya, tetapi menggunakan apa? Hanya kemauan dan kemampuan. Ingat, yang pertama adalah kemauan. Tanpa kemauan, kemampuan tidak akan datang. Nah, bisnis online tanpa modal, yang pertama yang akan dibahas adalah tentang dropshipping, atau kalian menjadi sebagai dropshipper. Nah, dari mana dropshipper ini ada? Nah, tentunya kalian harus bekerja sama dengan orang-orang atau banyak dropshipper atau eksportir yang ingin menjual sebuah produknya ya, sebuah produknya di negara kita. Nah, tentunya kalian hanya wajib mengiklankan saja, baik di sosial media ya, di mungkin secara face to face. Tetapi untuk pandemi, di masa pandemi saat ini, yang cocok adalah melalui sosial media, melalui online. Nah, dropshipping ini kalian hanya wajib mempromosikan produknya saja. Nanti orang-orang yang mempunyai barang itu akan mengirimnya ya. Jadi kalian tidak perlu menggunakan modal. Kalian hanya bekerja sama dalam proses mengiklankan atau kalian mempromosikan produk yang telah ditentukan. Nah, terutama banyak produknya, tidak hanya produk rumah tangga, produk kecantikan, mungkin produk fashion ya, atau mungkin produk ada obat-obatan seperti itu. Nah, keuntungannya ya kalian dapat selisihnya dari harga itu sendiri. Yang kedua adalah menjadi afiliasi. Afiliasi itu apa ya? Afiliasi itu adalah sebuah kerjasama kalian dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin skalanya skala kecil lah, tidak skala besar. Kalau skala besar mungkin harus memiliki skill, pengalaman yang mumpuni, relasi yang cukup kuat. Nah, karena kalian masih SMK atau masih sekolah, afiliasi ini mari kita kerucutkan ke dalam sebuah toko kecil ya. Taruhlah kalian ada sebuah toko atau misalkan laundry
Nah, di lingkungan kalian ada tempat laundry ya. Nah, si laundry itu bisa kerjasama dengan kalian untuk mengiklankan laundry itu sendiri, baik laundry kiloan maupun laundry satuan. Nah, kalian yang memasarkan, misalkan per kilonya berapa dari laundry itu sendiri, kalian jual berapa. Contoh misalkan dari laundry itu 5.000 per kilo, kalian bisa jual lagi ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian dengan harga 7.000 atau mungkin 8.000, dengan catatan barangnya diambil, lalu si barang tersebut silon cuciannya kalian antarkan ke tempat laundry yang kerjasama dengan kalian. Nah, otomatis kita tidak susah-susah untuk membuat laundry, mempunyai mesin, mempunyai toko ya, cukup hanya kerjasama saja. Itu namanya afiliasinya. Nah, afiliasi yang lain gimana? Atau misalkan di bidang kuliner juga bisa ya, mungkin kalian punya temen yang pandai memasak, kalian bisa kerjasama. Ada teman yang bikin kue, kalian juga bisa kerjasama untuk memasarkan secara online. Yang berikutnya adalah tentang kursus online. Nah, kursus online ini adalah memang tanpa modal ya. Nah, tetapi ini mempunyai skill. Nah, orang-orang yang kalian ajak menjual kursus online itu berarti orang yang sudah memiliki skill. Skillnya beda-beda ya, tergantung kebutuhan. Mungkin untuk ibu-ibu yang suka masak ya mungkin kursus masak ya. Terus juga kalau kalian mempunyai atau saudara kalian mempunyai skill di bidang servis, baik servis AC maupun servis kendaraan, itu bisa buka kursus online, tentunya dengan virtual, menggunakan sosial media, menggunakan gadget, menggunakan apapun tools-tools yang ada di HP kalian. Dan kursus online ini juga di WordPress juga sudah ada ya, atau kalian cari di online bagaimana cara membuka kursus online. Mungkin kalian mempunyai talenta yang lain, contohnya seperti kalian suka senam ya, bisa kalian senam Zumba, itu bisa dijual dengan cara Zumba online. Atau mungkin fitness ya, yang suka fitness itu juga bisa dijual. Yang berikutnya adalah jasa pembuatan web. Nah, ini perasaan dulu kita pernah belajar di waktu dulu kelas 2 ya, pertama kali kelas 2 kita pernah belajar tentang pembuatan web. Nah, bagi kalian yang masih menekuni pembuatan web ini, jasa kalian atau skill kalian bisa kalian jual ya ke developer web. Nah, di dalam pembuatan jasa web ini kalian tidak perlu utuh membuat semuanya, tetapi hanya cukup mungkin bagian konten-konten kecil seperti edit-edit gambar 3D-nya atau coding-coding sedikit. Nah, itu biasanya banyak dijual di online atau membutuhkan jasa tentang web developer tersebut. Yang kelima adalah blogger. Nah, blogger ini adalah kalian yang punya sebuah blog ya, karya tulis, tetapi karya tulis kalian atau cerita-cerita kalian yang sangat unik, yang sangat simpel dituangkan dalam sebuah blog atau web blogger. Nah, ketika kalian membuat dengan bagus kontennya, dengan menarik, dan konten kalian sering dilihat orang atau diklik sama orang, itu juga akan mendatangkan pundi-pundi rupiah buat kalian. Yang berikutnya adalah penulis freelancer ya. Nah, penulis ini di sini adalah kalian membuat karya tulis untuk digital marketing, karena tidak semua orang bisa menulis dengan rapi, dengan enak dibaca, tentunya dengan gaya bahasa kekinian ya, dengan bahasa-bahasa yang lebih unik. Nah, ini kalian juga bisa menjadi seorang penulis freelancer, dan tentunya seorang penulis freelancer ini bebas, mau kerja di mana aja boleh, mau
yang penting syaratnya online. Di HP juga bisa ya. Nanti kalian cari situs apa aja yang bisa menerima tentang penulis freelancer. Dan yang terakhir adalah bisnis tanpa online yang mungkin lagi hit atau digandrungi oleh semua kalangan dan diidam-idamkan adalah menjadi seorang YouTuber. Namun YouTuber di sini tidak semudah yang kalian pikirkan. Jadi seorang YouTuber kalian harus bisa ya melakukan editing yang bagus, bisa mencari sebuah konten atau membuat konten yang menarik tetapi sopan dan memenuhi aturan-aturan atau kaidah-kaidah ya, perundang-undangan ITE ya. Jangan sampai kalian membuat konten yang penting viral tetapi malah celaka dengan undang-undang ITE tersebut. Nah, ketujuh bisnis online tersebut memang tanpa modal tetapi harus dilakukan secara konsisten. Ingat, yang namanya bisnis itu harus konsisten. Nah, kenapa kalian harus bisnis online? Karena zaman sekarang sudah saatnya era digitalisasi. Artinya semua orang punya HP, bahkan ada yang 2, ada yang 3 HP-nya ya. Dan semua bisa dilakukan melalui HP itu sendiri atau handphone kalian. Nah, kalau menurut data statistik ya, kita bisa lihat data statistik di sini. Ini Bapak ambil sampelnya di tahun 2020 kemarin ya, pada saat pandemi. Penduduk kita ini lebih dari 272 juta jiwa ya. Dan yang menggunakan HP itu malah melebihi 338,2 juta ya, juta jiwa. Ini yang memiliki HP, berarti HP yang dimiliki oleh penduduk kita itu melebihi penduduknya. Dan yang melakukan akses internet itu ada setengahnya, ada 175,4 juta jiwa. Dan yang melakukan update atau sosial media itu 160 juta jiwa atau sekitar 59% dari pengguna internet 64%. Itu artinya apa? Semakin kesini orang yang menggunakan sosial media sebagai tools bisnis atau full tools tentang kehidupannya itu sangat banyak, peluangnya sangat besar ya. Nah, lihat kita tentang grafik sosial media dari tahun ke tahun, mulai dari 36%, naik ke 43%, naik lagi ke 58%. Nah, diprediksikan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sampai 2005 itu kenaikannya akan semakin signifikan ya. Semakin banyak kemudahan, apalagi rencana pemerintah mau membangun 5G itu akan sangat-sangat membantu dalam peningkatan orang berinternet. Lihat sini, kebanyakan yang banyak akses internet di usia remaja antara usia 15 tahun sampai 25 tahun itu adalah yang diakses YouTuber atau YouTube ya. Orang lebih suka mengakses YouTube, anak muda, sama TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Kenapa WhatsApp terakhir? Karena akhir-akhir ini WhatsApp mulai banyak sedikit ditinggalkan lah, dan mungkin beralih ke sosial media yang lain. Dan kenapa TikTok kedua setelah YouTube? Ternyata TikTok ini pesat sekali kemajuannya ya, sangat bagus, dan juga banyak anak muda yang menggunakan TikTok
beda lagi di usia 18 sampai 30 atau usia muda ya, ini YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Nah ini juga hampir-hampir mirip. Dan di usia, kita lihat di usia tua, kalau di usia tua ini rentangnya 35 tahun sampai 60 tahun, mereka hanya mengakses YouTube mungkin hanya sebatas hiburan, dan WhatsApp mungkin hanya sebatas komunikasi ya. Dan banyak orang yang bersosial media itu rentan usia di remaja, muda, dan dewasa. Mungkin dewasa juga hanya mengakses YouTube-nya saja sama TikTok-nya, mungkin WhatsApp untuk komunikasi saja. Nah, artinya kalian bisa melihat penetrasi pasar di sini nih. Ya, di remaja, muda, dewasa, kalian ingin jual apa? Ingin ambil produk apa? Nah, kalian bisa targetnya itu di sini. Oke, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit ada pencerahan buat kalian dalam berbisnis online di masa pandemi sekarang ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat ya dalam belajar, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, pakai masker kalau keluar rumah ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.